Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are healthy and always keep your best spirit in online learning today. Okay, today we will discuss about passive voice. Passive voice is a passive sentence which emphasis is on the action verb and the object of a sentence rather than the subject of a sentence. Passive voice adalah kalimat pasif yang menekankan pada kata kerja aksi dan objeknya dibanding dengan subjek dalam kalimat. Itu artinya bahwa first, action is more important than the subject. Jadi, kata kerja aksinya lebih penting dibanding dengan subjeknya. Subject, the second subject is unknown. Subjeknya boleh tidak diketahui. The third, even when the subject is known, it is put at the end and use preposition by. Jika subjeknya diketahui, maka subjek tersebut diletakkan di belakang kalimat dan harus menggunakan preposition by atau kata depan by. For example, a letter is written by me. Sebuah surat ditulis oleh saya. Second, America was discovered by Columbus. Amerika ditemukan oleh Columbus. The third, the new ideas were suggested by Nando. Ide baru itu disarankan oleh Nando. Okay, next, Harry Potter was written by J.K. Rowling. Harry Potter ditulis oleh J.K. Rowling. Next, a sports center will be built by government. Pusat olahraga akan didirikan oleh pemerintah. Okay, rules for changing active voice to passive voice. Aturan untuk merubah active voice atau kalimat aktif menjadi passive voice, kalimat pasif. The first, identifikasi. Kalian harus mengidentifikasi subjek, kata kerja, dan objek dalam kalimat tersebut atau SVO-nya, subject, verb, object. The second, merubah subjek kalimat menjadi objek kalimat dan sebaliknya. Jadi, subjek dan objek kalimatnya bertukar posisi. The third, meletakkan kata kerja bantu atau auxiliary verb yang sesuai dengan subjek sebelumnya. Jadi, kata kerja bantu atau auxiliary verb-nya atau kita sebut dengan to be disesuaikan dengan subjek sebelumnya. Merubah kata kerja menjadi bentuk past participle. Jadi, merubah kata kerjanya dalam bentuk past participle. Menambahkan preposition by. Untuk subjek yang diketahui, itu subjeknya diletakkan di belakang dan menggunakan kata depan by. Nah, untuk changes of pronouns from active voice to passive voice. Jadi, yang subjek diletakkan di belakang berarti pronounnya, kata kerja, kata gantinya harus berubah. Karena berubah posisi berarti kata pronounnya harus berubah. Nah, pronounnya seperti apa perubahannya? Pronoun in active voice, I menjadi me,
we menjadi us, you tetap, he menjadi him, she menjadi her, it tetap, dan they menjadi them. Itu untuk perubahan pronoun subjek yang diletakkan di belakang. Oke, forming passive voice. Oke, ini rumusnya. Kita harus terlebih dahulu tahu tenses dalam kalimat tersebut apa untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Misalnya, tensesnya adalah present simple atau simple present yang formulanya atau rumusnya subject verb 1 plus object. Karena subjeknya bertukar posisi ke objek dan objek bertukar posisi menjadi subjek, maka kita tinggal merubah struktur kalimat tengahnya saja. Yang tadinya hanya verb 1, setelah subjek atau objek yang diletakkan di depan, kita tambahkan to be. To be-nya bisa am, is, are, tergantung dari pronoun yang digunakan apa. Ditambah dengan verb 3. Ditambah dengan verb 3. Jadi yang awalnya verb 1 menjadi verb 3. Dan ada penambahan to be di depan kata kerja yang dirubah tersebut. Oke, for example, in active voice-nya, she make the painting. Dia, dalam hal ini perempuan, make, membuat lukisan. Nah, ini jelas sekali bahwa make di sini masih menggunakan verb 1 untuk active sentence-nya, untuk kalimat aktifnya. Dirubah menjadi kalimat passive sentence atau passive voice. Objeknya diletakkan di depan. The painting kita tambahkan to be. Kenapa memakai to be is? Karena ini the painting. Berarti pronounnya adalah it. Jadi menggunakan to be is. The painting is made by her. Made dari verb 3 dari kata kerja make verb satunya, by her. She menjadi her. Ibu ulang. Untuk tenses simple present yang awalnya formulanya subject, verb 1 dan objek, karena subjeknya bertukar posisi menjadi objek dan objek bertukar posisi menjadi subjek, maka struktur kalimat tengahnya kita rubah. Tinggal ditambahkan to be. To be-nya bisa am, bisa is, bisa are, tergantung pronounnya apa. Ditambah verb 3. Contohnya, she make the painting. Dia membuat lukisan. Make di sini jelas sekali bahwa masih menggunakan verb 1. Kita rubah menjadi the painting, berarti bertukar posisi, objeknya ke depan dan subjeknya ke belakang. The painting is, ada to be, made, verb 1 dirubah menjadi verb 3, by her, oleh dia. She, pronounnya berubah menjadi her. Oke, selanjutnya kita akan bahas di present perfect misalnya. Present perfect rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object. Oke, sama, subjek bertukar posisi menjadi objek, objek bertukar posisi menjadi subjek. Struktur kalimat tengahnya tetap menggunakan have atau has tergantung pronounnya, plus been plus verb 3. Tetap verb 3 ya. Example, the bookstore
has sold the copyright of the books. Nah, toko buku itu telah menjual copyright dari buku-buku itu. The copyright of the books have been sold. Ini sudah merupakan passive voice. Kenapa? Karena walaupun tanpa menggunakan subjek, ini tetap dianggap benar karena posisi subjek dalam passive voice yang diletakkan di belakang itu posisinya kurang kuat. Nah, jadi untuk kalimat dalam hal ini, the copyright of the books have been sold, ini sudah menjadi kalimat pasif meskipun kita tidak mencantumkan subjek dalam kalimat tersebut. Oke. Next, misalnya tenses menggunakan future will yang tadinya rumusnya subject plus will plus verb 1 sama subjek bertukar posisi menjadi objek dan sebaliknya, struktur kalimat tengahnya ditambah be. Jadi will be plus verb 3. Jadi verb 1 change to verb 3. She will sign a contract. Dia akan menandatangani sebuah kontrak. Oke, dirubah menjadi passive voice. A contract. Kontrak itu will be signed by her. Kontrak itu akan ditandatangani olehnya. Kemudian untuk future going to, subject am, is, or are plus going to, and change to the formula passive voice menjadi struktur kalimatnya tetap menggunakan to be, am, is, are plus going to be, yang tadinya hanya going to menjadi going to be, plus verb 3. Passive voice selalu menggunakan kata kerja ketiga. Kalimatnya, they are going to build a bridge within the next few years, menjadi a bridge is going to be built by them within the next few years. Dengan catatan, penggunaan to be atau auxiliary verb disesuaikan dengan subjek kalimat atau pronounnya apa. Jadi menggunakan to be apa. Kemudian subjek yang berubah menjadi objek pada kalimat pasif sesuai dengan perubahan pronounnya. Jadi perubahan pronounnya tadi sudah dibahas di slide 5. Tinggal dilihat kembali. Oke. I hope you are understanding with my explanation. So, tugasnya silakan dikerjakan di latihan soal passive voice yang ada di form pertanyaan yang Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan diisi form tersebut dan dikirimkan kembali. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.